Oke, welcome Desember dan ini adalah hari pertama kita memasuki bulan Desember, termasuk juga bulan terakhir di tahun 2025. Dan kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari Black Friday kemarin, termasuk juga apa yang terjadi pada perkembangan 1 atau 2 minggu terakhir yang mungkin akan menyebabkan potensi pergerakan ataupun sentimen pergerakan di arah akhir tahun. Ini ada ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari masalah Black Friday. Kalau kemarin kita sudah sempat singgung kemungkinannya kalau misalkan history repeat itself atau sejarah berulang kembali dan kemudian seasonal trade terkait dengan Thanksgiving, Black Friday, kemudian Santa Claus Rally, maka resultnya sebetulnya ada beberapa catatan di sini bahwa yang terjadi kemarin di hari Jumat ada kabar bagus, yaitu belanja musim liburan itu mengalami lonjakan. Yang positifnya itu tentunya terbawa pengaruhnya kepada pasar saham ataupun bahkan kepada emas. Ini kaitannya lagi dengan posisi dari efek Black Friday, kemudian juga efek dari indikasi awal kemungkinan Santa Claus Rally di akhir tahun ini bisa terjadi. Oke, kemudian yang kedua datang dari OPEC meeting yang hasilnya sudah bisa diduga bahwa mereka tetap lanjutkan dengan apa yang diputuskan atau yang disepakati dari pertemuan sebelumnya. Yaitu salah satunya adalah terkait dengan menunda kenaikan produksi untuk kuartal pertama 2026. Dampaknya ya Anda bisa lihat harga minyak sudah mulai kenaikan kembali. Walaupun sampai detik ini saya masih juga tunggu $60 kira-kira ditembus apa tidak. Karena dari sejak kemarin hampir bisa dikatakan fail untuk lanjut naik, lalu kemudian dia turun, tapi positifnya adalah dia tidak kembali turun di bawah $57. Kembali dengan kabar dari Jepang. Posisi ini kaitannya dengan dilema antara keputusan untuk menaikkan suku bunga atau menundanya karena memang ada kebijakan fiskal longgar dari Takaichi. Ya tentunya dari pidato-pidato yang disampaikan beberapa waktu lalu, hari ini atau pagi ini lebih tepatnya Katsuo Ueda, Gubernur Bank Sentral Jepang, itu memberikan rekomendasi ataupun pernyataan atau lebih tepatnya lebih kepada penegasan ya. Karena kondisinya di sini dia lebih menekankan kepada jajaran pebisnis di Nagoya, Jepang tentunya terkait dengan indikasi bahwa BOJ masih tetap dalam jalur kenaikan suku bunga. Harusnya ini akan menjadi kabar positif, agak kabar yang juga mendukung untuk penguatan yen, tapi mungkin akan relatif negatif untuk indeks Nikkei. Tapi mungkin kita coba lihat apa yang dilakukan ataupun yang disampaikan oleh Katsuo Ueda. Kemudian yang terakhir tentunya terkait dengan siapa kandidat calon pengganti Powell. Karena sampai saat ini kita belum dapatkan kabar terkait hal tersebut. Dan sepertinya akan diumumkan di salah satu hari, entah itu hari ini ataupun besok atau mungkin lusa atau sepanjang minggu ini, atau yang terpenting adalah sampai ke minggu depan menjelang libur Natal. Jadi itu clue yang kita dapatkan kemarin dari Scott Bessent. Tapi banyak rumor yang juga berhembus terkait dengan Powell, posisi Powell untuk saat ini dan juga posisi Powell untuk kedepannya. Nah, kita lanjut dengan poin pertama terkait dengan Black Friday. Ternyata catatan menunjukkan bahwa pecah rekor untuk saat ini, kenaikan sekitar 9,4% lebih tinggi daripada belanja musim liburan di tahun 2024. Jadi praktis di sini tanda-tandanya sudah kelihatan jelas. Kemudian juga laporan dari Adobe Analytics juga mengatakan bahwa ada kecenderungan rekor spending untuk musim belanja saat ini itu dipegang oleh musim belanja online, bukan lagi berkunjung kepada toko fisik. Walaupun dengan demikian catatannya adalah ya volume perdagangnya relatif meningkat, 8,6 miliar spending untuk toko online. Kemudian juga ada perkiraan kemungkinan untuk hari Sabtu dan juga Minggu masing-masing 5,5 dan 5,9 miliar. Nah, tidak putus di situ, tapi juga terkait dengan Cyber Monday yang hari ini akan terjadi. Jadi perhatikan dengan tingkat belanja online di hari ini sepanjang hari Senin, karena itu yang juga terkenal selain Black Friday dilanjutkan dengan Cyber Monday. Kalau keduanya positif, kalau keduanya relatif menunjukkan volume perdagangan yang relatif tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, praktis disinilah kita harus bersiap untuk menyambut Santa Claus Rally tahun ini. Dan kemungkinan bisa saja terjadi lebih cepat kalau seandainya didukung dengan FOMC meeting bulan Desember yang memberikan kenyataan bahwa mereka bisa saja melakukan penurunan suku bunga. Jadi kita masih melihat peluang ini bisa terjadi antara dia terjadi normal, yaitu normal saat dia libur Natal sampai kemungkinan sampai ke penghujung tahun, itu berarti Santa Claus Rally yang relatif normal, tapi bisa lebih cepat seandainya FOMC 10 Desember memutuskan untuk menurunkan suku bunga, termasuk juga merekomendasikan kemungkinan penurunan lanjutan. Jadi harusnya ini akan menjadi tanda-tanda yang cukup bagus untuk saham ataupun bahkan untuk emas, dan rekor kemungkinan akan terjadi kembali khususnya untuk emas ataupun bahkan indeks saham.
Nah, kemudian terkait dengan keputusan dari OPEC kemarin, sepertinya kita sudah bahas ini berulang kali 1-2 minggu terakhir dan bahkan kecenderungannya adalah mengulang dari apa yang sempat kita tahu di pertemuan terakhir, yaitu terkait dengan penundaan produksi untuk kuartal pertama 2026. Tapi ternyata tidak hanya itu. Kesepakatan lainnya adalah kesepakatan untuk memberlakukan mekanisme penilaian produksi ataupun batas produksi berdasarkan kemampuan dari masing-masing anggotanya. Dan sebetulnya mekanisme ini sudah pernah diusulkan, tapi tertunda. Dan kali ini kelihatannya mereka akan melakukan itu khususnya untuk periode mendatang. Jadi sepanjang tahun 2026, kita masih bisa melihat nanti dari pertemuan-pertemuan tersebut apakah kenaikan produksi itu akan sesuai dengan rekomendasi dari ketua ataupun ya pemilik ataupun ya kita kategorikan dengan grup besarnya ya, produsen terbesar yaitu Arab Saudi ataupun Rusia. Tapi di sisi lain juga mekanisme baru itu akan memberikan kesempatan untuk masing-masing produsen ataupun masing-masing anggota itu akan disesuaikan dengan kapasitas tangki ataupun kapasitas produksi dari masing-masing negara tersebut. Jadi bukan lagi angka yang setara dan tidak terjadi pemaksaan. Ini gunanya adalah untuk menghindari perdebatan yang selama ini memang hampir nyaris bisa dikatakan sebagai faktor perpecahan di antara ke setiap negara. Jadi masing-masing anggota memiliki kapasitas yang berbeda sehingga tidak bisa dipaksakan untuk memproduksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Arab Saudi. Nah, tapi intinya adalah dengan penundaan ini berarti kita akan melihat seasonal trade untuk Desember sampai ke bulan Februari serasa sangat mendukung ya. Posisinya dengan libur panjang, libur ataupun musim libur akhir tahun sampai awal tahun, berarti kita kategorikan Desember ini ada kecenderungan harga minyak akan relatif mulai kenaikan. Tapi mungkin satu-satunya penghambat untuk harga minyak itulah terkait dengan rencana ataupun draft proposal damai antara Rusia dan Ukraina. Saya rasa ini poin pentingnya karena kemungkinan Rusia dan Ukraina masih tetap berunding apakah mereka akan sepakat atau tidak. Yang jelas ini akan menjadi poin penting juga untuk emas ataupun bahkan untuk indeks saham. Tapi di sisi lain dengan perdamaian harusnya positif, yang lebih positif duluan itulah pasar saham. Sementara emas mungkin dia akan mengalami penurunan terlebih dulu termasuk harga minyak. Tapi di sisi lain dengan keputusan damai ataupun kesepakatan damai, seperti biasa, yang selalu saya ingatkan adalah masalah inflasi dari harga energi ataupun bahan bakar itu relatif rendah. Yang akhirnya ujungnya adalah inflasi secara keseluruhan bisa mendowngrade ataupun bisa meredam kekhawatiran inflasi gara-gara tarif atau akibat tarif. Dan ujung-ujungnya nanti Federal Reserve ataupun Bank Sentral dengan mudah bisa melanjutkan penurunan suku bunga. Karena faktor yang utama yang mereka ragukan saat ini dan menjadi perpecahan di antara masing-masing pejabat itulah terkait dengan inflasi yang masih tetap tinggi. Nah, tapi di sisi lain itu mungkin akan menjadi problematik yang berbeda, apalagi kita kaitkan dengan pasar tenaga kerja. Oke, di sisi lain juga posisi dari bank sentral lainnya yang juga menjadi concern itulah Bank of Japan, di mana sejak terpilihnya Perdana Menteri baru Takaichi yang akhirnya melontarkan terkait dengan target pertumbuhan lalu kemudian fokus kepada pertumbuhan ekonomi daripada suku bunga, daripada kenaikan pajak. Dia menyampaikan terkait dengan kebijakan fiskal sampai akhirnya bertemu dengan Katsuo Ueda meredam kemungkinan untuk BOJ menaikkan suku bunga. Sampai akhirnya bergulirlah kemungkinan potensi BOJ menunda kenaikan suku bunga tersebut di bulan Desember ataupun Januari. Nah, tapi kabar terbaru ini kaitannya dengan pernyataan Katsuo Ueda di depan atau di hadapan para pebisnis di Nagoya. Dia mengatakan bahwa menjamin BOJ kemungkinan masih tetap dalam jalur kenaikan suku bunga. Dan ini harus menjadi kabar positif. Kenapa? Berarti Japanese Yen atau USD Japanese Yen itu akan penurunan. That means Japanese Yen-nya sendiri itulah menguat. Kemudian yang juga ditegaskan di sini adalah bahwa mereka siap untuk terus menaikkan suku bunga. Artinya bukan lagi terkait dengan 1 atau 2 kali, tapi inilah berupa siklus. Tapi dengan catatan tentunya. Dampaknya harus dilihat dari masalah upah. Dan kelihatannya mau tidak mau mereka akan melihat dari sisi negosiasi upah terbaru di musim depan, dan itu berarti di sekitaran Januari ataupun Februari. Cuman untuk masalah pertemuan Desember, menurut Katsuo Ueda, dia akan mencoba mengevaluasi terlebih dulu kondisi ekonomi domestik dan juga global. Tapi pada dasarnya pernyataan-pernyataan yang disusun ataupun yang disampaikan hari ini yang cukup panjang, mayoritas mengartikan bahwa ini pernyataan yang relatif hawkish dari seorang Katsuo Ueda sehingga USD Japanese Yen turun berarti Japanese Yen menguat dan itu akan menjadi problematik untuk indeks Nikkei sementara waktu. Nah, jadi di sisi lain Ueda juga ternyata menyoroti terkait dengan melemahnya ekonomi global. Tapi walaupun demikian ada kondisi yang mungkin dikaitkan dengan dampak dari tarif. Jadi bagi dia
konklusinya adalah dia akan tetap wait and see, dan saya rasa ini erat kaitannya dengan kemungkinan dia mencoba untuk melihat terlebih dulu apa yang akan dilakukan oleh Federal Reserve seminggu sebelumnya. Karena BOJ meeting itu adalah di tanggal 16-17 Desember, sementara FOMC meeting itu akan terjadi di 9-10 Desember. Jadi sangat rasional kalau misalkan ternyata mereka wait and see terlebih dulu. Kalau Fed ternyata turunkan suku bunga, maka mereka akan memanfaatkan itu dan akhirnya ikut melakukan kenaikan suku bunga. Jadi di opposite ataupun perlawanannya supaya yen atau Japanese yen-nya relatif lebih kuat dan sangat mudah. Tidak perlu lagi intervensi, melainkan juga mereka tidak perlu menggelontorkan sejumlah dana untuk melakukan intervensi tersebut. Berarti kita tinggal tunggu apakah Desember akan terjadi kenaikan suku bunga atau tidak. Di sisi lain, ada pernyataan dari Perdana Menteri Takaichi yang tetap akan melakukan sejumlah pelonggaran kebijakan fiskal. Oke, ini adalah terkait dengan isu-isu yang paling santer yang sudah pernah dengar dari sejak bulan Oktober. Isu terkait dengan penggantian, siapa calon penggantinya, sampai akhirnya mengerucut kepada 5 orang. Dari 11 kandidat menjadi 5 orang, dan dari 5 orang tersebut yang muncul sebagai nama terdepan saat ini adalah Kevin Hassett. Dan dia adalah salah seorang yang bisa dikatakan cukup dekat dengan Presiden Trump dan sangat-sangat dekat, dan mungkin bisa jadi akan terpilih. Karena posisinya pasar menilai bahwa yang paling potensial untuk saat ini adalah dicari yang terdekat yang mungkin bisa disetir ataupun dikemudikan oleh Trump sehingga akhirnya bisa mengarahkan pemangkasan suku bunga lebih agresif. Sehingga itu yang sebabnya yang kita lihat minggu lalu, begitu ada rumor bahwa Kevin Hassett akan maju sebagai ketua Fed ataupun pengganti Powell, akhirnya pasar mengartikan itu akan membuat sikap ataupun kebijakan moneter dari Fed cenderung akomodatif dan suku bunga lebih rendah, dan itu berarti positif untuk saham, positif juga untuk emas, dan melemah untuk US dollar. Nah, tapi di sisi lain ada beberapa rumor yang mungkin perlu kita luruskan terlebih dulu terkait dengan Powell sendiri. Oke, ada 2 rumor. Yang pertama terkait dengan rumor yang disebut-sebut terkait dengan pengunduran diri dari Powell yang katanya di hari Senin dan akan terjadi pertemuan darurat dan kemudian dia mengumumkan pengunduran diri. Oke, setelah saya cross-check ulang, ternyata saya masih belum dapatkan kabar pastinya dan juga belum dapatkan informasi yang lebih kredibel. Jadi harap hati-hati, ini mungkin rumor, tapi juga kita perlu waspada. Kalau ini benar, berarti akan ada goncangan di dalam pasar keuangan dan kemungkinan itu akan negatif untuk pasar saham untuk sementara waktu. Walaupun kita bicara tentang penggantian, itu ada pengganti seperti Kevin Hassett yang kemudian respon positif dari market, tapi di sisi lain dengan kabar pengunduran diri itu akan berdampak negatif untuk pasar saham karena ada goncangan di sisi pasar keuangan. Oke, di sisi lain yang juga mungkin tidak akan terjadi ataupun yang mungkin akan jadi dampak positif adalah kalaupun misalkan desain lalu kemudian penggantinya adalah lebih pro kepada pertumbuhan lalu kemudian dia memangkas bunga, ya of course itu akan menjadi positif kepada pasar saham juga emas. Nah, kabar yang kedua, ini kaitannya dengan rencana ataupun agenda pidato dari Powell. Katanya minggu ini di hari Selasa dia akan memberikan pernyataan terkait dengan kebijakan suku bunga ataupun kebijakan moneter yang mungkin akan ditempuh oleh Fed di minggu depan. Satu catatan yang pasti, ini kemungkinan belum bisa dipastikan kalau misalkan pidato tersebut terkait dengan kebijakan moneter. Kenapa? Karena sisi lain, Federal Reserve dari sejak hari Jumat malam atau Sabtu pagi itu sedang dalam fase blackout. Jadi blackout period di mana semua bank sentral ataupun semua pejabat bank sentral termasuk sang ketua di dalam kehadirannya di muka umum itu tidak diperkenankan untuk memberikan pernyataan terkait dengan kebijakan atau sikap kebijakan moneternya. Sampai kapan? Sampai 10 Desember saat pengumuman tersebut dilakukan. Jadi saya ragu kalau misalkan di hari Selasa ini kita akan dapat petunjuk yang besar dari Powell. Tapi mungkin dalam event tersebut dia akan memberikan pernyataan ataupun pandangannya terkait dengan kebijakan moneter ataupun situasi ekonomi saat ini. Bagi saya itu yang lebih rasional daripada pernyataan terkait dengan sikap kebijakan moneter Fed di bulan Desember. Oke, so sudah clarified dan semua sudah sangat jelas. Jadi hati-hati dengan beberapa rumor yang perlu dipertanggungjawabkan dan juga di cross check ulang. Nah, untuk fokus minggu ini kita akan melihat dari ISM dan nanti malam akan dimulai dengan ISM Manufacturer. Kemudian ISM Service akan muncul di hari Rabu bersama data ADP dan juga kemudian ada data inflasi dari zona Eropa dan inflasi PCE dari Amerika di hari Jumat. So, saya rasa ini adalah minggu yang paling berat untuk market dan hati-hati dengan volatility karena semua ini akan kaitannya dengan sentimen market. Nah, untuk nanti malam, perhatikan ISM Manufacturer
harapannya adalah naik tipis dari 48,7 menjadi 49,0. Kemudian yang kita lihat juga ada perbandingan dengan S&P Global, versi S&P Global. Tapi seperti biasa, kalau dua data muncul, maka yang wajib, yang harus ataupun disarankan untuk dicermati adalah data versi ISM. Nah, nanti sore kita akan lihat pergerakan berikutnya, pergebrakan apa yang bisa terjadi pada emas karena saat ini sudah berada di 42-40-an. Level yang kemarin kita sudah sempat singgung juga terkait dengan outlook-nya kalau sampai bisa tembus 4.200 seperti apa, dan juga nampaknya kalau tembus 4245. Dan juga terkait dengan indeks saham terbaru.